Adi Budaya, Namo Buddhaya, kepada upasaka, upasika, umat Buddha, serta sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Pada saat ini bersama saya, Bhikkhu Nyana Manutera, siaran langsung di RRI Banjarmasin. Tema yang begitu sangat menarik pada kesempatan kali ini yaitu damai masyarakat, harmonis masyarakat dan damai negaranya. Saat ini pula kita masih di momen-momen Waisak, gaung Waisak masih terasa walaupun sudah beberapa hari, tepat tanggal 4 Juni, hari Minggu, kita merayakan Waisak. Namun gaung itu masih terasa sekali oleh kita walaupun sudah beberapa hari ini berlalu. Sahabat terkasih yang saya cintai, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat lepas dengan lingkungan, baik itu masyarakat, keluarga, maupun alam. Kita tidak bisa lepas dari lingkungan-lingkungan tersebut. Yang perlu saya tekankan bahwa kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa dan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Bahwa makhluk sosial itu hidup berkelompok. Artinya tanpa orang lain kita itu tidak akan bisa hidup layaknya kondisi saat ini yang kita alami. Jadi kalau kita punya pemikiran bahwa saya ingin hidup tanpa bantuan orang lain, saya ingin hidup tanpa ada orang lain, itu tidak akan bisa. Karena memang kita itu pada hakikatnya lahir sebagai manusia itu adalah sudah menjadi makhluk yang memang memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Sahabat terkasih di dalam Dharma, kita sebagai manusia yang terberkahi dengan jasmani yang lengkap, dengan batin yang sehat, tentu mampu melihat dengan jernih bahwa diri kita itu ketika dalam kondisi kacau, apa yang kita rasakan. Ketika kita dalam kondisi kacau, batin kita, pikiran kita itu stres karena persoalan, atau mungkin mendengar, melihat, merasa, mengecap sesuatu yang tidak kita senangi, itu apa yang kita rasakan? Tentu berusaha melakukan penolakan. Ketika penolakan itu terus berkembang, muncul kemarahan. Ketika terus kita dalam gejolak batin yang tidak stabil, yang bisa dibilang stres, dampaknya pada jasmani kita apa? Yaitu mulai lemah, greges-greges, mulai sakit, imun kita mulai turun, lalu mulai berbagai macam penyakit, virus, bakteri berkembang di dalam tubuh kita. Kita mulai semakin melemah, pada saatnya kita itu sakit, hancur dan mati. Apa faktor semua itu? Adalah batin
batin kita yang tidak bahagia, yang tidak dapat harmonis dengan diri kita sendiri. Tapi lain dengan orang yang bijak, orang yang tahu dan sadar sepenuhnya ketika batin kita tidak harmonis, ketika batin kita tidak damai, ya tahu bahwa itu merugikan, maka dia akan mengusahakan batin ini untuk damai. Batin yang damai itu adalah batin yang mampu melihat segala sesuatu itu dengan objektif. Dengan objektif, dengan cinta dan belas asih. Misal nih, kita mendengar suara orang yang membuat kita itu marah. Dia mencela diri kita, mengkritik kita dengan menjatuhkan dan sebagainya. Ketika kita mendengar, kita itu mindfulness. Kita tahu bahwa orang itu sedang marah. Orang marah itu ingin menyingkirkan diri kita, ingin membuat kita hancur. Tetapi kita yang punya batin seimbang, batin yang berpengetahuan, batin yang bijaksana, itu akan menanggapi dengan belas asih dan tidak membuat dirinya sendiri itu dalam kondisi kacau dengan respon indera yang ketika mendengar suara orang-orang mencela. Dia tetap menjaga batinnya stabil dan damai. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika dia merespon dengan ketidaksukaan, ketika dia merespon dengan kemarahan, itu akan merugikan dirinya sendiri. Ini pentingnya mengharmoniskan diri sendiri itu adalah salah satu kunci untuk berdamai dengan keadaan. Lalu ketika kita itu merasakan kecapan yang tidak nyaman, apakah kita bisa harmonis? Ketika kita menolak, ketika kita nggak suka, ketika kita marah, kita juga tidak harmonis. Kenapa? Karena kita berusaha menolak, tidak bisa melihat dengan apa adanya. Asin ya asin. Ketika kita mengecap rasa asin, tahu itu sebagai asin rasa garam. Manis rasa gula. Sedap itu rasa penyedap. Pedas itu rasa cabai. Dia tahu secara objektif, menyadari bahwa ini sebagai rasa sebagaimana adanya. Dia tidak berusaha mencela, tidak berusaha menolak, dia tidak berusaha dengan keras hati, marah, ini nggak cocok sama saya. Dia sadar sepenuhnya rasa-rasa itu, objektif menerima. Sehingga apa yang dirasakan? Damai, bahagia, mau makan, mendengarkan dengan indera telinganya, melihat orang dan objek-objek yang lain itu tetap damai. Ya. Karena apa? Dia tahu bahwa ketika kemarahan itu muncul merugikan diri sendiri. Maka dia mengembangkan belas asih dan mengembangkan kebijaksanaan. Tahu fungsi-fungsi daripada indera dan batin. Nah, ini yang perlu Anda pahami, sahabat terkasih. Lalu kita harmonis terhadap siapa lagi? Terhadap keluarga. Lingkungan keluarga itu kan adalah kelompok. Kelompok terkecil diri kita sendiri. Kelompok kedua yang sedang adalah lingkungan keluarga. Ini bagaimana kalau kita itu bisa rukun atau tidak rukun di lingkungan keluarga, rasanya seperti apa? Dampaknya itu seperti apa, kan harus tahu dulu. Kakak dengan adik bertengkar, suami dengan istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, rasanya itu seperti apa rumah itu? Kan harus paham. Apakah ketika kita melihat keluarga-keluarga yang hancur dengan pertengkaran, ketidakharmonisan itu menampakkan kebahagiaan? Oh tidak. Tetapi ketidakharmonisan itu menampakkan kehancuran. Apakah kita harus menirunya? Tidak. Orang yang tahu tidak akan menirunya. Makanya penting kelompok dari keluarga itu harus hidup harmonis. Apa yang harus dikembangkan? Cinta dan belas asih. Satu sama lain mencintai, satu sama lain mengasihi, menggunakan keramahan dan sebagainya. Lalu yang ketiga apa? Negara, agama dengan agama.
Kita lihat di media sosial perkembangannya seperti apa satu sama lain ketika ketidakharmonisan itu terjadi. Makanya temanya itu damai masyarakat, harmonis masyarakatnya, damai negaranya. Kalau masyarakatnya itu harmonis, satu sama lain itu melihat, kata Buddha itu orang yang hidupnya harmonis itu diibaratkan seperti susu bercampur air. Ya, kalau susu bercampur air itu sudah nyatu, itu nggak bisa dipisahkan. Sekalipun tidak bisa dipisahkan, tetapi air dengan susu itu memiliki manfaat. Menyatu tapi memiliki manfaat. Anda bisa minumnya dalam keadaan dingin atau hangat. Anda bisa meminumnya dan Anda merasakan kesegarannya. Ibaratnya seperti itu. Buddha menggambarkan saya itu Bante hidup harmonis seperti air dan susu. Lalu yang kedua, kami hidup harmonis satu sama lain, menatap dengan pandangan yang ramah. Ya kan? Kita itu sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai masyarakat yang hidup melihat dengan keragaman, baik suku, ya, budaya, bahasa, agama, semuanya berbeda. Keragaman inilah yang membuat nama Indonesia menjadi harum. Keragaman inilah yang membuat nama Indonesia itu menjadi mendunia. Inilah Indonesia. Dari mana bentuknya ketika kita bisa bersatu ini? Maka ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, beda tetapi satu. Kita Indonesia. Apa yang kita inginkan lagi dari ini selain harmonis? Kita itu akan hancur karena ketidakharmonisan. Satu sama lain memandang dengan kemarahan, melihat dengan ketidakramahan. Itu syarat kedua, ke satu lalu kedua itu. Ketika apa? Saling berbagi. Coba ketika ada masyarakat yang tidak mampu atau ada bencana dan sebagainya, satu sama lain saling berbagi, saling bantu dan sebagainya. Bukankah itu nampak indah? Apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Karena ada cinta, ada welas asih. Ya, ada sebuah cerita Bapak Ibu di dalam kitab Jataka. Jadi suatu ketika Bodhisattva itu terlahir menjadi burung puyuh. Tapi burung puyuh yang cukup bijaksana. Dia mengajarkan cara-cara melepaskan diri dari jaring para pemburu. Jadi dia bilang kepada kawan-kawannya itu, kalau suatu saat nanti kalian tertangkap oleh jaring pemburu, kalian harus hening, ya, harus dalam kondisi yang tenang, tidak boleh panik. Lalu masukkan kepala kalian bersama-sama di setiap lubang jaring. Setelah dia memasukkan kepala itu ke dalam lubang jaring, lalu dia mengepakkan sayapnya bersama-sama dan terangkatlah jaring itu ke langit, terbang dan dijatuhkan ke tempat yang berbeda. Ini perintah dari burung puyuh itu. Suatu ketika dia tertangkap, kelompok puyung itu tertangkap dan tidak panik. Ingat pesan pimpinannya itu, masukkan kepala ke lubang jaring itu, lalu kepakkan sayap bersama-sama. Ketika sudah jauh, lepaskan jaring itu bersama, lalu buat jaring itu menjadi rajutan-rajutan yang sangat rumit, sehingga ketika pemburu itu menemukan jaringnya sudah
kacau, dia harus melepaskan satu persatu, memakan waktu yang lama. Tapi suatu ketika kelompok burung tersebut terjaring lagi, tertangkap oleh jaring pemburu itu. Dia tertangkap, tetapi panik, kacau. Satu sama lain itu ketika tertangkap itu ada yang menginjak kepalanya. Kenapa kamu menginjak kepalaku? Aku tidak sengaja. Pasti kamu sengaja. Dia bertengkar satu sama lain. Kemarin itu jaring itu bisa terangkat karena saya. Sekarang kamu tidak bisa. Dia tahu bahwa saat itu dia tertangkap oleh jaring pemburu itu, dia bertengkar. Satu sama lain bertengkar, merasa paling benar dan sebagainya. Dia yang bisa menyelamatkannya. Ada yang menginjak kepalanya, dia mencela dan sebagainya. Kacau. Ketika kacau, terus bertengkar, si pemburu itu datang. Ditangkap, diangkat jaringnya, lalu dibawa pulang. Sampai di rumah dijadikan apa? Burung goreng. Hancur enggak Bapak Ibu? Hancur. Sama dengan kita. Kalau kita tidak harmonis, kita ada saja nanti suatu saat yang memanfaatkan kekacauan ini. Kenapa tidak harmonis? Karena satu sama lain itu saling bertengkar, saling merasa paling benar dan sebagainya. Mulai kacau. Seperti burung puyuh tadi. Merasa paling benar, tidak bisa dinasehati, bertengkar, ya, caci maki, kacau. Ketika semakin kacau, hancur. Apa yang terjadi dengan diri kita? Diri kita hancur, keluarga kita hancur, ya, agama kita hancur, negara kita hancur. Siapa yang rugi? Ya diri kita. Ya, itulah pentingnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita itu menjadi masyarakat yang damai, menjadi keluarga yang damai, menjadi diri yang damai, ya, yang bisa menjaga batin ini harmonis, yang bisa menjaga keluarga kita harmonis, yang bisa menjaga agama kita menjadi agama yang harmonis, yang bisa menjaga diri kita sebagai masyarakat, ya, Indonesia yang harmonis, maka semuanya akan damai, akan bahagia, dan semua akan hidup dengan keindahan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat terkasih di dalam Dharma, Buddha selalu menekankan di Karanaya Metta Sutta, jangan hidup dengan kesombongan, jangan hidup dengan keangkuhan dan kecongkaan. Seseorang yang penuh cinta kasih itu selalu memiliki keramahan dan kerendahan hati, memandang satu sama lain dengan penuh cinta kasih dan penuh kebahagiaan. Maka damailah negaranya karena harmonis masyarakatnya. Bapak Ibu, sahabat terkasih di dalam Dharma, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menjaga batin kita, menjaga pikiran kita, menjaga keluarga kita, menjaga agama kita masing-masing, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dengan harmonis, dengan damai, dengan bahagia. Saya rasa itu Bapak Ibu ya, semoga pada malam hari ini selalu memberikan kekuatan inspirasi untuk kita dan selalu hidup damai, hidup harmonis. Terima kasih, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.